Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah jumpakan kita lagi di series Ternyata. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah semoga nikmat iman Islam ini senantiasa ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjumpai Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan beralih ke nabi yang lain. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan Nabi Ibrahim. Nah, kali ini kita akan coba bahas nabi yang lain, yakni Nabi Musa alaihi salam. Ada yang tahu siapa nama mertua Nabi Musa alaihi salam? Ada yang tahu? Kemungkinan jawabannya ada tiga. Ada tiga. Satu adalah Nabi Shu'aib alaihi salam. Dua adalah bukan Nabi Shu'aib alaihi salam. Yang ketiga tidak tahu. Nah, dari ketiga ini kita bisa ikut semua dalam video ini. Yang pertama, yang tidak tahu tentu sangat dianjurkan untuk mengikuti pembahasan kita kali ini sampai tuntas. Kemudian yang kedua, yang mengatakan bahwa mertua Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi Shu'aib juga perlu mengikuti pembahasan kita sampai tuntas. Dan yang ketiga, yang menyatakan bahwa mertua Nabi Musa alaihissalam bukan Nabi Shu'aib alaihissalam, maka nggak apa-apa lah kita murojaah bareng-bareng. Oke? Itu sebagai pembuka. Nah, sebelum masuk dan sebelum menjawab siapakah mertua Nabi Musa alaihissalam, kita flashback dulu bagaimana perjalanan Nabi Musa sampai akhirnya dia menikah dengan seorang anak di negeri perantauan. Baik, jadi kisahnya Nabi Musa alaihi salam ini berbadan kekar, kuat, gagah. Dia keturunan dari Bani Israel. Tetapi Nabi Musa ini sedari kecil diasuh di keluarga Fir'aun, karena ketika itu ada sebuah ultimatum, sebuah ancaman, siapa saja yang melahirkan bayi laki-laki di kalangan Bani Israel maka dia harus dibunuh. Nah, ketika itu Nabi Musa oleh ibunya diselamatkan melalui pembuangan di sungai. Jadi Nabi Musa dibuang di sungai dan akhirnya ketemu sama qadarullah, ketemu sama istri Fir'aun. Lalu diasuhlah Musa sampai Nabi Musa besar. Nah, ketika sudah besar ini, ketika sedang jalan-jalan di kota Mesir begitu ya, itu Nabi Musa melihat ada perkelahian. Perkelahian ini terjadi antara orang Mesir dengan salah satu Bani Israel, yakni kaumnya. Nah, melihat perkelahian ini, Nabi Musa coba melerai. Nah, ternyata sepertinya orang yang Bani Israel ini tidak akan menang. Nah, ketika melerai itu tidak sengaja Nabi Musa memukul orang Mesir tersebut. Tapi ternyata qadarullah, karena orangnya kuat ya mungkin ya, tidak sengaja mukul saja, orang yang kena pukul itu mati seketika, gempar. Esok harinya Nabi Musa ya ketemu lagi dengan orang yang kemarin terlibat dalam perkelahian itu, orang Bani Israel ini. Nabi Musa sampai geleng-geleng, kamu kok ya buat masalah lagi, ada apa lagi? Kalau kita bahasa kita sekarang ya, kemarin kelahi, sekarang kelahi lagi gitu. Tapi karena Nabi Musa itu dari Bani Israel ya, dia coba melerai seakan-akan membantu yang Bani Israel ini. Nah, ketika sedang memegang baju si orang Mesir ini, orang Mesir lalu ngomong kepada Musa, hai Musa, apa kamu mau memukulku lagi agar aku mati seperti orang yang kemarin kamu pukul terus mati? Nabi Musa kaget gitu kan. Ternyata kejadian kemarin itu masih ada yang mengingat-ingatnya. Nah, tidak lama kemudian ternyata ada orang yang mengabari Musa kalau ternyata peristiwa kemarin itu menjadikan orang-orang di kerajaan Fir'aun, ayah angkatnya ini, berusaha untuk mencari dan bahkan membunuhnya.
karena Musa telah dianggap membunuh orang Mesir ini. Dengan serta-merta kaget, takut, tanpa persiapan apapun, tanpa babi bu, Nabi Musa ini langsung lari, nggak tentu arah. Dia cuma berdoa, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar, jangan sampai aku tersesat kemana-mana, karena kan padang pasir kan ya. Akhirnya Allah tunjuki jalan melalui malaikatnya. Nabi Musa dituntun oleh Allah menuju ke negeri Madian. Negeri Madian ini ada di tepian negeri Syam kala itu. Kalau hari ini kita kenal dengan namanya negara Suriah yang tengah ada konflik itu. Jadi Nabi Musa berjalan dari Mesir ke Suriah. Kalau kita hitung di Google Map, itu coba nanti dicek, itu saya cek itu jaraknya 1182 km. Disebutkan di dalam kisah Nabi Musa itu, di dalam tafsirnya, bahwa Nabi Musa itu berjalan kaki dari Mesir sampai ke Madian, saat ini Suriah, itu selama 8 hari. Bayangkan 1182 km 8 hari. Benar-benar orang yang sangat kuat. Kalau di rata-rata sehari itu kurang lebih beliau itu berjalan 148 km per hari. Masya Allah, ini kekuatan Nabi Musa ini memang luar biasa. Nah, sampai di Madian, dia melihat ada sekelompok orang yang membawa kambingnya sedang meminumkan kambing gembalaannya. Tapi dia melihat, Nabi Musa ini melihat ada dua gadis, dua orang perempuan yang sedang menunggu giliran sepertinya, karena mereka tidak ikut berdesak-desakan mencoba meminumkan kambingnya ini. Tanyalah Nabi Musa, nah, kenapa Mbak, mungkin kalau kita zaman kita ya sekarang, kenapa Mbak, ini saya mau minumkan air, tapi ya karena banyak orang, semuanya kuat-kuat, kami harus menunggu sampai mereka semua meminumkan gembalaannya. Nah, akhirnya Nabi Musa bantu mereka, tidak perlu menunggu, dibantulah kedua orang perempuan ini, kedua gadis ini dibantu. Akhirnya mereka bisa meminumkannya. Nah, harusnya kan Nabi Musa ini kan sedang dalam pelarian, dia butuh pertolongan. Harusnya kalau mau minta imbalan ya dia bisa saja saat itu dia minta imbalan, tolonglah saya nggak punya minum, nggak punya makan, saya jalan kaki dari Mesir ke Madian. Tapi enggak, Nabi Musa ikhlas menolong dua gadis tersebut. Nah, kemudian setelah ditolong, gadis itu berlalu. Nah, Nabi Musa ini duduk-duduk di bawah pohon itu, menunggu siapa tahu ada pertolongan. Kemudian beliau berdoa. Nah, doanya ini sangat legendaris. Ini ada di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi Nabi Musa berdoa seperti ini. Kalau kita cek, ternyata Nabi Musa itu kan saat itu beliau paling penting itu butuh makanan. Tetapi kenapa beliau tidak meminta makanan kepada Allah? Karena padahal hal itu sangat mungkin untuk dilakukan. Kenapa beliau hanya mengatakan min ghairin, dari kebaikan, bukan makanan? Nabi Musa alaihissalam cuma minta kebaikan dari Allah, bukan makanan langsung. Nah, ini salah satu hal yang menjadi dasar, menjadi sesuatu yang patut kita teladani, bahwa memang kita itu tidak dibenarkan, karena itu namanya adab, untuk meminta kepada Allah secara rinci. Padahal hari ini malah justru diajari oleh orang-orang yang katanya motivator lah, segala macam lah, katanya kalau kita minta Allah, mintalah dengan rinci. Padahal itu sebenarnya terlarang. Bahkan ada hadisnya yang melarang kita untuk berdoa kepada Allah secara rinci. Nah, itu akan kita bahas pada episode berikutnya. Hari ini kita bahas ini dulu. Jadi Nabi Musa berdoa. Nah, tidak lama setelah doa itu, gadis yang ditolong oleh Nabi Musa ini muncul. Dia mengatakan, ayahku mengundangmu untuk
mampir ke rumah kami untuk mengucapkan terima kasih. Akhirnya Nabi Musa ini ikutlah kepada gadis yang mengundangnya ini. Tetapi sebagai adab, Nabi Musa tidak, karena kan yang tahu jalannya ini kan si gadisnya ini ya. Nabi Musa tidak tahu jalannya kemana. Makanya Nabi Musa, agar adabnya tetap terjaga, Nabi Musa jalan di depan. Kemudian yang gadisnya ini jalan di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, "Dek atau Mbak, nanti kalau ada belokan tolong bilang ke kanan, ke kiri." Jadi yang mengarahkan dari belakang. Ini untuk menjaga adab beliau Nabi Musa alaihissalam. Nah, akhirnya kan Nabi Musa masuk ke situ, ke rumah dari ayah si gadis ini. Kemudian disampaikan apa yang menjadi permasalahan Nabi Musa ini. Dia ternyata telah tidak sengaja mukul orangnya mati, kemudian dia malah dikejar-kejar pasukan tentara Fir'aun, mau dibunuh. Dia tidak punya saudara, tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan. Akhirnya ditolonglah Nabi Musa di situ, diberi makanan, diberi tempat tinggal. Bahkan bapak dari gadis ini ngomong kepada Nabi Musa, "Wahai pemuda, saya punya 2 gadis nih. Saya ingin salah satu dari mereka aku nikahkan kepadamu karena aku melihat engkau adalah orang yang baik." Bahkan putri-putrinya ini menilai bahwa Nabi Musa ini adalah orang yang baik, orang yang kuat, dia bisa menolong. Dan Nabi Musa ini diberi pilihan, "Kamu bisa menikahi putriku, syaratnya kamu kerja di sini 8 tahun. Atau kalau misalnya kamu mau ya bisa 10 tahun." Akhirnya menikahlah Nabi Musa. Di situ beliau bekerja di situ. Setelah selesai masa perjanjian itu baru beliau balik ke Mesir untuk menolong kaumnya Bani Israel. Nah, pertanyaannya muncul yang tadi itu kan, siapakah nama mertua Nabi Musa alaihi salam ini? Oke, tadi ada 3 jawaban itu ya. Sekarang kita analisis fakta-faktanya dari kisah itu. Pertama, benar Nabi Musa itu ketika dikejar beliau lari ke Madian. Disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat ke-22 itu disebutkan, "Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil." Tatkala dia Musa menuju negeri Madian, dia berdoa, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Madian ya. Kemudian yang kedua itu disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 85. Di situ disebutkan bahwa kota yang menjadi tempat berdakwah Nabi Syuaib adalah kota Madian. Disebutkan, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiba." Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Jadi Nabi Musa itu pergi ke negeri Madian dari Mesir. Nabi Syuaib juga berdakwah di Madian. Tetapi apakah mereka bertemu dan apakah orang tua si gadis itu yang ditolong oleh Nabi Musa meminumkan ternaknya itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam? Nah, itu yang pertanyaannya. Kemudian fakta berikutnya, fakta pertama sudah, fakta kedua sudah, fakta yang ketiga disebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak sebutkan secara jelas bahwa orang tua 2 gadis itu adalah Nabi Syuaib. Itu ada di dalam surah Al-Qasas ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia." Jadi Saikhun Kabir, orang tua yang telah lanjut usia. Tidak disebutkan secara gamblang, secara jelas bahwa ayah dari kedua orang gadis itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian selanjutnya ada di dalam surah Hud ayat ke-89. Ini kuncinya di sini. Di dalam surah Hud ayat ke-89 disebutkan, "Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mislu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma shalih wa ma qaumu lutim minkum biba'id." Hai kaumku, janganlah
hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh waktunya dari kamu. Nabi Syuaib ketika berdakwah di Madyan ini menyebutkan bahwa Nabi Lut itu ternyata tidak jauh rentang waktunya dengan orang-orang yang ada di Madyan ini. Makanya beliau ketika berdakwah kepada mereka, beliau sampaikan adab-adab yang pernah menimpa kaum-kaum sebelumnya, dari kaum Nuh, kaum Nabi Hud, kemudian kaum Nabi Soleh, dan kaum Nabi Lut yang ternyata jaraknya tidak begitu jauh dengan Nabi Syuaib. Artinya Nabi Lut ini kan hidup semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dibuktikan dengan ketika para malaikat hendak mengadab atas perintah Allah mengadab kaum Lut, mereka mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim yang malam-malam itu disuguhi, dan malaikat ini tidak mau makan. Ibrahim ketakutan, akhirnya malaikat membocorkan bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah untuk mengadab kaum Nabi Lut. Nah, sementara itu Musa itu adalah Bani Israel, jauh dari zaman Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari 400 tahun. Nah, Musa ini juga jauh dari Nabi Yusuf, masa hidupnya jauh. Nah, Nabi Yusuf ini keturunan Yakub, keturunan Nabi Ishak, keturunan Ibrahim. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kita juga tidak tahu berapa persisnya, berapa generasi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa. Sehingga secara perhitungan waktu, aneh jika Nabi Musa itu disebutkan sezaman dengan Nabi Syuaib alaihissalam yang zamannya ini berdekatan dengan Nabi Lut. Itu keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita fakta lain lagi. Kita cek misalnya di hadis. Ada di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang dihasankan oleh Ibnu Katsir. Di dalam Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan, wa arba'atun minal arabi Hudun wa Shalih wa Syuaib wa nabiyuka ya Abadzar. Jadi ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah berbincang dengan Abu Dzar. Beliau mengatakan bahwa ada 4 nabi yang berasal dari Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Shaleh, Nabi Syuaib, dan beliau sendiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kalau misalnya mertua Nabi Musa itu adalah Nabi Syuaib, ini agak kesulitan berbicara dengan Musa, karena Nabi Musa ini adalah bangsa Israel, Bani Israel, yang bahasanya berbeda dengan bahasa Arab. Sementara ketika kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat ke-27 sampai 28, itu terjadi perbincangan seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa terjadi negosiasi, terjadi perbincangan kenapa Nabi Musa pergi dari Mesir ke Madyan. Kemudian terjadi perbincangan si orang tua ini ingin menikahkan anaknya dengan syarat Nabi Musa mau bekerja 8 atau 10 tahun kalau mau digenepi. Nah, ini yang disebutkan di dalam Al-Quran itu langsung, tidak ada pihak ketiga yang menjadi penerjemah. Artinya Nabi Musa ini tengah berbincang dengan orang tua yang paham dengan bahasanya. Kalau itu adalah Nabi Syuaib, tentu akan perbincangannya menjadi tidak bisa langsung, tidak bisa face to face, karena bahasa mereka berbeda. Karena Nabi Syuaib itu berbangsa Arab, bahasanya Arab, jadi bahasa mereka berbeda. Tetapi karena disebutkan di dalam Al-Quran itu mereka bisa berbincang secara langsung, maka bisa sangat mungkin, dan pendapat Ibnu Katsir mengatakan bahwa itu berarti beliau itu bukan Nabi Syuaib alaihissalam, melainkan yang disebutkan di dalam Al-Quran Syekhun Kabir, orang tua yang sudah lanjut usia, tetapi tidak disebutkan siapakah namanya. Nah, sayangnya di beberapa terjemah yang beredar di Indonesia itu ada yang di dalam kurung itu disebutkan ada kata-kata Syuaib. Nah, orang-orang bisa mengira bahwa itu adalah Nabi Syuaib. Nah, ini terjemahan ini yang mungkin mempengaruhi beberapa orang mengira bahwa mertua Nabi Musa adalah Nabi Syuaib. Tapi faktanya adalah dia hanya orang tua yang sudah lanjut usia, tidak secara jelas disebutkan sebagai Nabi Syuaib. Sudah terjawab sekarang siapakah
siapakah mertua Nabi Musa alaihi salam? Jawabannya adalah orang tua lanjut usia yang tinggal di negeri Madian. Kita tidak tahu siapakah nama persisnya, hanya disebutkan orang tua lanjut usia. Itu yang pertama kesimpulannya. Kemudian yang kedua, memang ada kesamaan nama tempat antara tempat dakwah Nabi Syuaib alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam yang lari dari Mesir ke Madian. Hanya saja waktu mereka berada di Madian itu berbeda. Nabi Syuaib sudah jauh terlebih dahulu berada di Madian, sementara Nabi Musa jauh setelah itu, generasi jauh setelah itu baru beliau sampai ke Madian. Jadi sekali lagi, Nabi Syuaib alaihi salam itu bukan mertua Nabi Musa alaihi salam. Cek, ada yang baru tahu di umur segini? Kalau misalnya video ini bermanfaat, bisa di-share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tahu tentang fakta ini. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.